Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik ya. Seperti yang telah dijadwalkan, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, di mana sebelum saya nanti akan masuk ke kelas Ibu ya, untuk mengobservasi atau mengamati terkait tentang jalannya pembelajaran di kelas Ibu. Adapun tujuan diadakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi tentang jalannya proses pembelajaran. Nah Bu, kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini? Karena sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran, di mana agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik di dalam kelas Ibu dan diberikan untuk murid juga. Nah untuk praobservasi ini atau percakapan praobservasi ini, saya memiliki beberapa pertanyaan Ibu ya. Nanti tolong Ibu jawab ya dengan jujur dan dengan kemampuan Ibu sendiri gitu ya. Nah, sudah siap Ibu? Siap. Nah, alhamdulillah ya kalau sudah siap ya. Oke, pertanyaan pertama Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, menurut Ibu, kira-kira tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan itu apa ya Bu? Kalau berdasarkan materi yang kemarin ya Pak, itu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu untuk menerapkan kegiatan rapat Pak dengan baik. Karena kan biasanya kalau di rapat itu kan banyak ada anak-anak yang kurang ini loh Pak, apa sih namanya, tentang tata caranya, bagaimananya. Nah di sini kita pengen tujuan pembelajarannya adalah untuk menerapkan kegiatan tersebut. Dan yang kedua, siswa itu mampu untuk mengkomunikasikan Pak materi rapat dengan percaya diri. Biasanya kan anak-anak suka nggak percaya diri, malu dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah siswa mampu untuk mengidentifikasikan Pak materi rapat yang kemarin kita pelajari. Mungkin itu sih Pak. Oh, ya baik. Berarti dalam tujuan pembelajaran Ibu memiliki 3 tujuan pembelajaran ya. Yang diantara itu anak mampu untuk menerapkan terkait tentang materi rapat yang akan Ibu sampaikan, kemudian menerapkan lalu mengidentifikasikan terkait tentang materi rapat tersebut, dan terakhir itu mengkomunikasikan tentang jalannya rapat dengan percaya diri ya Ibu. Nah, sudah baik Ibu tentang tujuan pembelajarannya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai atau Ibu ingin tahu ketika dilakukan observasi ini? Untuk area pengembangan yang saya gunakan itu ada 2 Pak. Yang pertama itu adalah pengetahuan, dan yang kedua itu adalah keterampilan. Nah di dalam pengetahuan ini ada siswa itu mengidentifikasikan dalam materi rapat tersebut. Untuk yang dalam keterampilan ini, siswa di sini dapat memimpin jalannya rapat tersebut, gitu ya, kegiatan rapat itu dengan baik, bahkan dengan percaya diri. Mungkin itu sih Pak dari berarti tentang pengetahuan dan keterampilan. Baik, berarti Ibu fokus pada aspek pengetahuan dan keterampilan ya, di mana dalam pengetahuan tersebut si anak itu mengidentifikasi terkait tentang materi rapat, dan kemudian untuk aspek keterampilan itu bagaimana anak mengkomunikasikannya atau memimpin rapatnya dengan baik. Ya, seperti itu ya Bu. Oke Ibu, dan saya ingin mendengar nih rancangan pembelajaran yang telah Ibu buat, mulai dari strategi, model pembelajaran, serta metodenya seperti apa Ibu? Untuk strategi, saya akan menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya. Terus dan saya juga akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa. Serta di sini model yang saya gunakan adalah PBL Pak. Dan metode yang saya gunakan diskusi kelompok, terus dan tanya jawab, serta penugasan untuk siswa tersebut. Oke, baik, berarti Ibu strategi Ibu dalam menerapkan pembelajaran yang akan diobservasi yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran tersebut diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu. Dan kemudian untuk modelnya Ibu memilih kalau based learning ya? Based learning. Berarti berbasis masalah seperti itu ya? Kemudian untuk metode itu ada diskusi, tanya jawab, dan penugasan seperti itu. Nah,
Dan bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas Ibu nanti? Nah, untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan, di sini ada LKPD, Pak. Iya. Ada LKPD, ada PowerPoint, ada laptop dan proyektor. Mungkin itu aja sih. Oh, berarti Ibu akan menggunakan lembar kerja peserta didik, Ya. LKPD, kemudian laptop, lalu ada proyektor juga. Nah, kemudian nih, kira-kira kapan kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Bisa hari apa, kelas berapa, dan jam keberapa? Dan kebetulan saya tuh ada jadwal di hari Rabu ya Pak. Oh, iya. Di jam pertama sampai dengan ketiga itu di kelas 12 OTKP. Berarti nanti saya akan masuk di hari Rabu depan. Iya, hari ya? Rabu. Jam ke-1 sampai jam ketiga di kelas 12 OTKP. Baik Ibu. Setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran nanti di kelas, nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Kemudian sebelum kita akhiri percakapan observasi ini, apa Ibu dapatkan setelah kita melakukan percakapan observasi ini? Baik, di sini saya mendapatkan gambaran ya Pak, Iya. terkait dengan media apa saja yang akan saya gunakan. Mungkin itu sih Pak. Oh, berarti terkait mudah dapat gambaran Ya. terkait tentang media yang akan Ibu gunakan di kelas nanti ya. Oke, semoga berhasil Ibu. Nanti saya akan melakukan observasi di kelas juga. Baik. Dan mudah-mudahan juga kita diberikan kesehatan juga ya. Amin. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa sebelum belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sahilana ya Rabbana durusana balik amalana wa qawwidana. Sahilana ya Rabbana durusana balik amalana wa qawi hifzana. Mudahkanlah bagiku oh Tuhanku, mudahkanlah semua pelajaranku, sampaikanlah semua cita-citaku, dan kuatkanlah semua hafalanku. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Udah sarapan? Dah. Ada yang udah, ada yang belum. Katanya nggak apa-apa ya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Tapi absennya kalau disebut namanya biasa apa namanya, Ibu pengen tahu kondisi hati atau keadaan, apakah sedang bahagia, sedang sedih gitu ya. Oke, Eka Mulyani. Biasa aja, Bu. Biasa aja. Dinai. Biasa aja, Bu. Biasa aja. Nadia. Happy. Yes, lagi happy Kiowo nih. Putri Nur Hidayah. Biasa aja. Rida. Habis di ghosting balik dong. Rosmala Kartika Dewi. Baik. Baik. Siti Rohaya. Happy. Wow. Winnie Novianti. Lebih baik dari kemarin. Nisa. Nisa kemana Nisa? Izin. Jin. Ini biasa aja. Ini kayaknya lemes banget ya. Udah sarapan belum? Oh, belum sarapan ya, Yen? Kenapa belum sarapan, Yen? Oke. Materi yang kemarin, materi yang apa minggu lalu itu tentang apa kita? Tentang rapat. Nah, untuk sebelum kita mulai kan kita hari ini mau ada praktek rapat ya. Sebelumnya kita flashback dulu materi-materi yang kemarin sudah disampaikan. Masih ingat atau tidak?
Enggak. Iya, astagfirullah. Oke, kemarin itu kan ada apa namanya persiapan rapat ya. Persiapan rapat. Jangan lupa persiapan rapat. Apa itu rapat? Rapat. Suatu pertemuan atau apa berupa yang dimana itu adalah sebagai alat atau media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka atau sangat penting. Astagfirullah. Nah, untuk rapat ini diselenggarakan oleh beberapa pihak, beberapa anggota maksudnya, berapa? Apakah hanya 1, 2 atau lebih? Bisa nggak kalau cuma berdua doang? Enggak. Kalau berdua namanya rapat atau bukan? Diskusi, bener. Nah, kemarin di rapat itu kan ada yang namanya pengaturan tempat Ya. duduk. Nah, yang akan kamu ambil saat ini untuk praktek, kamu ngambilnya apa? Model apa? Cuman karena mejanya Awalnya mau bulat, nah ini jadi namanya apa? Kan kemarin kan ada apa? Ada gaya klasikal. Kalau gaya klasikal itu kayak orang seminar, tau nggak? Jadi berjejer bangkunya, kayak kamu lagi biasa belajar aja ya, berjejer seperti itu. Nah, ada lagi gaya konferensi. Apa gaya konferensi? Meja bundar. Terus ada lagi gaya huruf letter U. Kenapa tidak letter U? Iya. Kan kemarin kan Ibu bilang kalau mau praktek itu dilihat dulu apa yang diambilnya, gaya dari tempat duduknya. Apakah gaya konferensi, apakah gaya huruf U atau round table, yaitu iya. Sekarang gaya apa ini? Yang Ibu tanyakan gaya apa? Pokoknya sebelum kita mulai dengerin, sebelum kita mulai praktek rapat, kita benerin dulu itu gayanya mau gaya apa, tempat duduknya mau seperti apa. Sebelum rapat juga harus ditentukan moderator siapa. Udah ditentukan belum? Siapa moderatornya? Kemarin moderatornya siapa? Udah tentuin belum? Siapa? Putri. Notulen? Pemimpin acaranya siapa? Pemimpin rapat? Rosmala. Terus apa lagi? Udah, selebihnya anggota. Kemarin udah bikin undangan belum? Rapat itu kan otomatis harus diundang. Gimana caranya mau rapat kalau nggak diundang? Oh, secara lisan. Sudah, benar. Kalau besok-besok kalau mau rapat itu jangan hanya secara lisan, harus ada bukti tertentunya ya. Ada entah itu lewat WhatsApp, entah itu lewat undangan, surat. Susunan acaranya sudah ditentukan. Oke, sekarang bisa kita mulai? Bisa? Materi rapat sudah disiapkan? Ya. Silahkan pemimpin rapatnya untuk maju ke depan. Moderatornya untuk pimpin acaranya. Moderator bukan hanya untuk ngarahin laptop aja ya, diarahin ya, tapi moderator itu pembawa acaranya. Kesimpulan. Hah? mana dulu ya? Moderator ya. Ini kesimpulan. Maju. Ini dinin dulu di materinya nih. Oh, maju. Ini masih di situ, guys. Di sini ya, tuh, Neng. Kita ambil pokoknya. Di sini nih, kan kamu pegang ini. Ibu boleh bawa ini nggak sih? Boleh, asal jangan lihat aja. Jangan lihat terus-terusan. Cuma segini. Ada saatnya ngeliat, ada saatnya. Aduh, nggak mau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hormat kepada kedua OSIS dan para pengurus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat serta sehat walafiat pada pagi hari ini. Saya di sini sebagai moderator yang akan membacakan susunan acara pada rapat pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua acara inti, acara yang ketiga tanya jawab, dan acara yang keempat tanya jawab dan kesimpulan. Marilah kita mulai acara ini dengan membacakan akan oleh Ibu Rosmala Kartika Dewi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pengurus OSIS yang hadir pada rapat pagi hari ini. Saya Rosmala Kartika Dewi selaku Ketua OSIS akan menyampaikan materi rapat pada pagi hari ini, yaitu mengenai class meeting. Class meeting ini biasanya dilaksanakan ketika seluruh siswa telah melaksanakan ujian. Jadi di sini kita akan merapot. Tapi Oke, untuk kegiatannya masih belum pasti gitu ya. Biasanya kan kalau kelas meeting ngadain seperti lomba-lomba atau olahraga atau bisa aja event untuk ketertiban. Di sini juga kita bakal dapatkan tentang bagian hari tadi ya, tanggal 18 sampai tanggal 20 Desember. Berarti hari Senin, Selasa, dan hari Rabu. Nah, jadi untuk melaksanakan kegiatan kelas meeting ini, kita akan merapatkan terkait tentang penanggung jawab kegiatan, serta apa saja kegiatan yang bakal kita laksanakan di kelas meeting ini. Sebelumnya ada yang ingin apa ya? Masih bahasanya atau memberi pendapat. Tadi kan bilang ada itu apa sih perlombaan-perlombaan yang belum pasti kan. Nah itu perlombaannya itu termasuk ke pengasahan otak, apa emang olahraga, apa emang apa gitu kan, itu belum dijabarin perlombaan-perlombaannya juga. Oke. Kemarin juga Bapak Kepala Sekolah kita memberi saran ya. Jadi di kelas meeting ini
bukan cuma jadi ada olahraganya, terus ada kayak permainan tradisional gitu. Terus juga setiap siswa membuat sebuah karya atau jadi hasil kekreatifan mereka sendiri gitu. Jadi makanya sekarang kita diskusi buat apa aja permainan tradisionalnya, apa aja olahraganya, apa aja, terus ajang untuk mengasah kreativitas siswa itu dengan cara apa gitu. Ada lagi? Ya. Kan di kegiatan ini kan pasti kayak banyak tuh pas meeting kan olahraga gitu. Nah di situ nanti di kelas meeting itu bakalan ada bazar nggak? Oh, bazar. Bazar apa? Oh, bazar makanan gitu ya? Boleh. Berarti ada 4 kegiatan ya. Yang pertama itu permainan tradisional, terus free sport olahraga, sama membuat sebuah karya, terus bazar gitu. Oke. Jadi apa ada yang mau itu lagi? Oh jangan bazar gitu, bazar mah gini atau jangan ini gitu, sok. Kalau menurut aku ya itu kan udah masuk ke bagian material yang dibutuhkan, mending dibagi dulu apa aja yang harus kita pilih buat lakuin di hari nanti. Pas mending kan ini belum dibagi ya, ada kayak permainannya ada apa aja, terus masih abu-abu gitu, masih bingung. Oke, berarti sekarang kita tentuin apa aja gitu ya, apa aja yang ada, ya apa aja kegiatan yang dilakuin gitu. Sekarang yang pertama permainan tradisional. Permainan tradisional itu kan banyak ya, contohnya kayak enggrang, terus apa lagi sih? Congklak, bakiak gitu. Saya minta saran gitu, soalnya nggak tahu banyak. Ada yang mau ngasih saran lomba tradisional itu apa aja? Oke, kan tadi minta saran buat permainan tradisional. Menurut aku mah ini permainan tradisional yang tidak membutuhkan banyak alat. Soalnya kan kalau membutuhkan alat banyak itu ribet kan. Kayak enggrang tuh harus lebih dari 2 pasang gitu. Lebih dari itu kan yang namanya lomba gitu. Jadi kita mempersiapkannya tuh mepet waktunya, harus cepet-cepet datang. Jadi yang gampang-gampang aja gitu, lomba tradisionalnya. Apa aja ya kira-kira? Lereng, congklak, Lereng, congklak, bakiak, butuh 2 doang. bakiak, Butuh banyak pas. per kelas. Oke. Terus ada lagi? 4 deh, 4. Pernah nonton Asian Games nggak? Nah, Kayak gitu. Apa sih tongkat ya? Oh, yang pakai tongkat. Oke. lari Jadi estafet. Gitu kan. makanannya makanan. Terus juga kalau bisa OSIS bikin sesuatu yang beda sendiri gitu buat dikenalin ke Ikut ke juga. warga-warga sekolah gitu. Jadi perkenalan juga kan. Kayak itu tuh tahu walik. Jadi per kelas gitu ya, masing-masing punya. Untuk yang membuat karya tuh kan tadi ngomong ada kegiatan di mana anak-anak tuh ngebuat suatu karya gitu. Itu dilakuin, Jadi kita kan cuma punya waktu 3 hari. Jadi kita itu per kelompok sih. Berarti
permainan tradisional. Sport dulu Oh, gak sih? oh ya, free sport berarti ya, free sport. Terus permainan tradisional, baru bazar hari terakhirnya. Oke, karena waktunya mepet, berarti itu Jadi ya membuat karya itu nggak jadi aja, nggak usah. Waktunya, hah? Iya. Jadi waktunya tuh hari Senin tanggal 18 Desember free sport ya, olahraga. Waktunya dari jam 8 sampai jam 11. Jam 8 sampai jam 11 gitu. Sebelum zuhur udah pulang. Terus hari keduanya di Selasa tanggal 19 permainan tradisional. Sama waktunya dari jam 8 sampai jam 11. Terus hari terakhir itu bazar ya. Bazar. Waktunya sama. Ya, bazarnya. Iya, nanti masing-masing kelas tuh bikin stand sendiri aja lah, sekreatif mereka gitu. Nanti kan OSIS juga bikin kan? Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menyampaikan tentang rapat kelas meeting tadi. Apa? Oke, rapat kelas meeting diadakan tanggal 18 sampai 20 Desember 2023. Kegiatan untuk kelas meeting ada 3, yaitu permainan tradisional, olahraga, sama bazar. Permainan tradisional ada kelereng, lompat tali, sama congklak. Terus yang kedua untuk olahraga ada bola, voli, badminton, estafet lari. Nah, udah kan? Nah, hari Senin untuk sport dari jam 8 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Itu juga sama. Hari Selasa untuk permainan tradisional, hari Rabu untuk bazar. Nah, untuk kebutuhan itu kita ada 4. Karet, congklak, tali, sama kelereng. Penanggung jawabnya untuk sport itu voli ya. Voli ada Rida Winnie, terus estafet lari bola. Oh, berarti Dina enggak ya? Dina yang apa? Ketinggalan. Dina Bajar sama siapa? Siti. Oke, Bajar, Dina sama Siti. Untuk permainan tradisional ada kelereng, Eka sama Nisa. Terus galansin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rapat hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya hari ini untuk praktek rapat hari ini ya, bisa kalian simpulkan bagaimana, apakah berjalan dengan lancar, apakah menurut kalian bagaimana? Kan kalian sendiri yang menjalankan ya. Ini tuh baru rapat Ini tuh baru rapat yang biasa aja ya, belum rapat yang lebih formal lagi gitu. Menurut kalian hari ini rapatnya bagaimana? Tapi sebelum itu kita tepuk tangan dulu buat kalian semua karena sudah sudah sangat bagus ya, udah bagus gitu mau menyiapkan materinya ya, sudah jauh-jauh hari nggak nyiapin materinya atau baru apa dadakan? Hari Jumat. Oke, nggak apa-apa. Kesimpulan hari ini kalian lumayan ya, bagus. Hanya saja diperhatikan kembali kalau misalkan menjadi moderator, disiapkan kata-katanya, terus juga ya pemimpin acara itu ya jangan. Terus untuk kesimpulan tuh notulen kan, notulen itu dicatat semuanya ya, jangan sampai ada yang terlewatkan
Oke. Untuk apa? Untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Enggak? Udah cukup? Berarti minggu berikutnya kan apa namanya? Minggu berikutnya itu adalah perputaran. Maksudnya perputaran gini. Kemarin kan Nadia yang jadi notulen. Hari ini kan Nadia yang notulennya. Terus Rosmala yang jadi pemimpinnya. Terus juga Putri. Nah, minggu berikutnya ya, minggu berikutnya itu pertemuan berikutnya masih tetap di rolling. Kenapa seperti itu? Biar kalian merasakan semuanya kebagian. Nah, kalau hari ini kan ini ya, apa namanya, rapatnya untuk kelas meeting. Kalau bisa untuk rapat selanjutnya yang lebih formal lagi, pilih tentukan temanya. Yang nentukan ibu atau kalian sendiri? Ibu, oke. Berarti minggu depan yang jadi notulennya Lisa, ya. Untuk apa namanya, moderatornya Rida, pemimpin rapatnya itu Winnie, ya. Dah, untuk minggu berikutnya ya. Gimana perasaan kalian hari ini? Ketika kalian praktek rapat sebelum kita tutup materi hari ini, gimana perasaan kalian? Lega. Adakah yang sedih, ngantuk? Belum sarapan dia. Gimana perasaannya? Udah lega? Lega. Oke. Apa namanya, ketua kelas silahkan untuk berdoa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Jamaluddin, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan percakapan pasca observasi yang didampingi oleh Bapak pengajar praktik, Bapak Kak Hairul, SPDGR, kemudian didampingi oleh guru yang diobservasi, Ibu Yosnia Pramesti, SE. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik. Tadi kemarin kan Ibu sudah WA saya, ada hal yang ingin diobrolkan. Kira-kira hal apa itu yang akan diobrolkan, Ibu? Mungkin mengenai pasca observasi ya Pak. Dengan tujuannya itu untuk mengevaluasi pembelajaran, terus juga ada hal-hal atau kendala dalam pembelajaran. Oh, berarti Ibu ingin mengobrolkan terkait tentang pasca observasi yang sebelumnya kita sudah percakapan pra-observasi ya Bu, dan diobservasi oleh saya sendiri. Nah, kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi ketika mengajar? Perasaan saya senang tapi grogi ya Pak, karena mengajar sambil juga diobservasi. Mungkin tapi walaupun grogi, seiring berjalannya waktu groginya hilang dikit-dikit lah gitu. Oke, berarti perasaan Ibu itu selama diobservasi itu ada senang, kemudian awal-awal grogi ya Bu, karena pertama kali diobservasi, kemudian senangnya kenapa Ibu kira-kira itu? Senangnya itu karena bisa dilihat gitu Pak, secara kita lagi ngajar, dievaluasi sama Bapak, diobservasi. Jadi dalam mengajar kita tuh apakah nanti dinilai kan sama Bapak, ini Ibu kurangnya ini dan itu bukan seperti itu Pak. Berarti senang karena dievaluasi gitu. Sebenarnya tidak dinilai sih, lebih kepada sharing ya, berbagi terkait tentang bagaimana menentukan tujuan pembelajaran tepat atau arah pemahaman yang tepat gitu. Nah, ketika kita sudah melaksanakan observasi nih, bukan Ibu, ketika pra-observasi itu ngobrol dengan saya bahwa Ibu memiliki area pengembangan yang ingin dicapai gitu selama proses pembelajaran berlangsung. Kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu, apakah area tersebut sudah tercapai atau belum? Bisa diceritakan? Mengenai area pengembangan pembelajaran ya Pak, kan tadi pertanyaan apakah sudah tercapai atau belum ya. Saya jawab adalah sudah tercapai. Hanya saja gitu Pak, di sini area pengembangan yang saya
capai, yaitu ada aspek pengetahuan, Iya. di mana saya ini membimbing siswa untuk mengidentifikasi materi rapat tersebut. Nah, materi rapat di sini itu terdiri dari apa sih? Dari apa pengertian dari rapat, bagaimana sih tata cara rapat, terus juga memimpin rapat yang baik, dan juga menyampaikan materi rapat itu dengan percaya diri dan berani. Dan juga masih dalam aspek pengetahuan ini, yaitu anak mengerjakan lembar kerja peserta didik dan juga melakukan penilaian. Dan yang kedua yaitu dengan aspek keterampilan. Dengan aspek keterampilan ini saya memfasilitasi siswa untuk bisa mempraktikkan bagaimana memimpin rapat dengan baik. Itu aja sih, Pak. Oke, berarti area pengembangannya Ibu ini sudah tercapai ya. Seperti Ibu sampaikan tadi, terdapat aspek pengetahuan dan keterampilan, di mana pengetahuan Ibu meminta anak untuk mengidentifikasi tentang materi rapat yang akan diajarkan. Kemudian aspek keterampilan yaitu memimpin atau mendorong siswa untuk memimpin rapat secara mandiri, seperti itu ya. Nah, kira-kira nih Bu, apakah ada kendala ketika Ibu atau hambatan ketika mencapai area pengembangan tersebut? Kalau untuk kendala ada ya Pak, mungkin di sini karena penerapan kompetensi sosial emosional belum maksimal, dan juga yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasinya yang mungkin saya kira anak ini ternyata mampu, punya kemampuan gitu ya, percaya diri, ternyata anak tersebut kurang untuk percaya diri gitu Pak. Dan yang kedua itu ada beberapa anak ini yang kelihatannya kurang fokus gitu. Oke, baik. Berarti hambatan Ibu hadapi itu ketika penerapan KSE-nya ya, atau kompetensi sosial emosional, di mana ada anak yang kurang fokus, kemudian kurang percaya diri ya. Kemudian ketika Ibu penerapan berdiferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasinya, di mana Ibu kan kemarin bercerita bahwa akan menerapkan berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan siswa. Ternyata siswa tersebut ya Ibu Ibu yakin itu mampu, tapi kurang percaya diri ketika menyampaikan materi tersebut. Baik. Nah, kira-kira bagaimana mengatasi kendala tersebut pada saat proses pembelajaran berlangsung? Mungkin kalau misalkan cara untuk mengatasinya, yaitu pertama memotivasi anak tersebut agar tidak malu-malu gitu ya, agar percaya diri. Nah, terus juga mungkin saya tuh menghampiri anak yang kenapa dan bertanya gitu, kenapa hari ini kurang fokus, aduh kelihatannya tuh kayak gusar gitu Pak. Oke, berarti Ibu untuk mengatasi masalah tadi ketika terjadi hambatan, yaitu Ibu memotivasi siswa, kemudian menghampiri siswa. Nah, kira-kira motivasi itu bentuknya seperti apa, Bu? Ya mungkin kita menyampaikan nasihat gitu Pak, supaya nggak usah malu untuk padahal ini kan di sekelilingan ini adalah temannya sendiri gitu ya kan, mencoba untuk percaya diri, maju ke depan. Biasanya kan anak-anak gitu, kalau disuruh maju ke depan, enggak Bu, saya malu gitu. Baik, berarti itu motivasinya berupa nasihat terhadap anak untuk, ayo jangan malu-malu gitu, harus percaya diri gitu ketika memimpin rapat seperti itu. Dan kedua, menghampiri siswa gitu ya. Berarti menghampiri siswa, berarti Ibu menghampiri siswanya yang kurang fokus. Yang kurang fokus. Seperti itu ya. Nah, setelah kita berbicara atau Ibu telah menyampaikan kepada saya bahwa ada kendala, hambatan, kemudian memberikan solusinya, kira-kira adakah rencana ke depan ketika dalam proses pembelajaran berikutnya? Rencana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu rencanakan? Mungkin untuk rencananya, yang pertama adalah saya itu ingin mempelajari gitu Pak, lebih dalam lagi mengenai KSE, kompetensi emosional siswa, dan juga mempelajari lebih dalam lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang pertama ya Pak. Terus yang kedua ini mungkin akan diadakan lagi ice breaking gitu Pak. Kadang kan mungkin dari anak ini kenapa nggak fokus, anak ini kayaknya sepertinya kayak kurang semangat. Mungkin karena fokus banget kita untuk belajar, terus nggak ada ice breakingnya gitu.
Terus yang ketiga mungkin saya pengen membimbing siswa agar bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran dan juga tentang kepercayaan mereka. Oke, baik. Berarti Ibu memiliki rencana tindak lanjut, ingin mempelajari atau menerapkan lebih maksimal lagi terkait KSE-nya, kemudian terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi, lalu Ibu sudah punya rencana untuk memiliki menerapkan ice breaking ya di dalam kelas Ibu dan memotivasi siswa lebih aktif lagi dalam pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira kapan Ibu akan mewujudkan rencana tersebut, Bu? Kalau untuk mewujudkan rencana, insya Allah mulai besok pembelajaran itu semua akan diterapkan, Pak. Berarti Ibu akan melaksanakan rencana tindak lanjut tersebut mulai besok ya? Mulai besok. Berarti nanti ketika sudah berjalan, kita bisa ngobrol lagi terkait tentang apakah ada perubahan setelah Ibu mempelajari KSE, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan ice breaking dan lain sebagainya. Nanti kita akan ngobrol lagi seperti itu. Ya. Mungkin sudah puas mungkin obrolan kita hari ini. Sudah. Apakah ada pertanyaan lagi mungkin dari Ibu atau hal yang mengganjal lagi? Mungkin itu aja sih, Pak, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya. Terima kasih banyak ya, Pak, atas pasca observasi hari ini. Semoga nanti saya bisa melaksanakan rencana-rencana yang tadi sudah saya sampaikan ke Bapak, dan juga hari ini saya sudah merasa lega gitu ya, udah banyak sharing ke Bapak mengenai tadi kendala-kendala yang ada pada pengajaran saya gitu, Pak. Terima kasih juga Ibu sudah berbagi terkait tentang proses pembelajaran Ibu kepada saya. Saya tunggu kabar baiknya setelah Ibu menerapkan rencana tindak lanjut tersebut. Ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.